Gimana ya jadinya kalau ada bencana tapi bantuan dari luar nggak memiliki akses masuk? Apalagi wilayah tersebut cuma punya alat seadanya. Bisa dipastikan warga yang terdampak menjadi semakin kesulitan. Tapi begitulah keadaan yang terjadi di Suriah. Langsung aja yuk kita bahas di hashtag Bacain Berita Buat Kamu episode 10 Antara Gempa Suriah dan Teori Seligman. Pada Senin, 6 Februari 2023 lalu, gempa berkekuatan 7,8 skala Richter mengguncang wilayah Turki dan Suriah. Gempa itu hanya berlangsung selama hampir 2 menit, akan tetapi meninggalkan kehancuran yang mengerikan di banyak tempat, juga menyebabkan ribuan orang tewas dan terluka. Dilansir dari kantor berita Associated Press pada Rabu tanggal 1 bulan 3 2023, terdapat 50.000 korban jiwa yang dilaporkan oleh Kepala Kemanusiaan PBB, Martin Griffiths, dengan rincian 44.000 korban tewas di Turki dan sekitar 6.000 korban tewas di Suriah. Juga terdapat 15,3 juta orang atau 70% penduduk Suriah yang membutuhkan bantuan kemanusiaan. Peristiwa gempa ini tentu mendorong kaum muslimin untuk segera menyalurkan bantuan kepada mereka yang terdampak. Layaknya angin segar, tindakan ini menunjukkan bahwa umat Islam masih seperti satu tubuh. Truk-truk bantuan kemanusiaan itu masuk ke Turki dengan mudah, namun tidak dengan Suriah. Hal ini karena adanya keputusan penutupan akses bantuan internasional. Pada hari Selasa, tanggal 7 bulan 2 2023, salah seorang penjabat menyatakan bahwa proses pengiriman bantuan mendesak yang diberikan oleh organisasi ke Suriah Utara melalui Turki untuk sementara ditangguhkan. Mereka mengatakan bahwa perbatasan ditutup akibat kerusakan jalanan, padahal di saat yang sama, ratusan jenazah rakyat Suriah yang tewas memasuki Turki dari jalan tersebut. Meski pada akhirnya pemerintah mau membuka aksesnya selama 3 bulan, cukup aneh jika kerusakan jalanan menjadi alasan terbukanya suatu perbatasan untuk satu hal dan tertutup untuk hal lain. Pasti ada alasan lain di balik itu semua. Jika dicermati, penutupan akses itu sebenarnya imbas dari konflik Suriah yang sudah berlangsung sejak 2011. Konflik itu adalah perang antara pemerintah dan kelompok oposisi yang merupakan para mujahid revolusi yang menentang rezim Bashar Assad karena kezalimannya. Dalam perang ini, rezim ingin menerapkan teori helplessness learned atau kelemahan yang diajarkan atau dipelajari kepada penduduk Suriah. Teori ini ditemukan oleh psikolog Amerika bernama Martin Seligman pada tahun 1960-an. Pada risetnya, Seligman memberikan sengatan listrik berulang kali pada anjing yang dikunci dalam ruangan. Saat pintu yang menghalangi anjing tersebut untuk kabur dihilangkan, anjing itu memilih diam dan menerima begitu saja sengatan listrik yang diberikan. Pada penelitian tersebut, anjing tidak pernah mencoba melarikan diri meskipun jalan keluar tampak di hadapan mereka. Bahkan, ketika mereka hanya butuh mengambil satu langkah untuk menghilangkan rasa sakit, disitulah anjing belajar tentang ketidakberdayaan. Inilah yang ingin rezim Suriah terapkan pada warganya sendiri, memberikan hukuman hingga warganya tak lagi berdaya dan pasrah menerima kezaliman. Apalagi wilayah yang paling terdampak gempa adalah kota Cindairis, kota yang terletak di dekat perbatasan Turki yang diduduki kelompok oposisi. Ini semakin menguatkan alasan rezim untuk memblokade bantuan dan menutup jalur perbatasan. Akibatnya, 70% kota hancur, penduduknya meninggal karena mati lemas, bantuan tidak dikirim tepat waktu, pasokan tim penyelamat dan logistik terhitung sangat kurang. 2 menit gempa memang mampu memperlihatkan pada kita semua bagaimana kejamnya rezim memperlakukan rakyatnya yang tengah kesulitan. Namun di sisi lain, hakikat iman penduduk Suriah membantah teori ini dan hasilnya. Karena Allah memerintahkan kita untuk tidak berlaku lemah di depan orang kafir, Allah juga meminta kita untuk tidak menyerah dan berputus asa dari rahmat-Nya.